Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di bulan Ramadan kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, yakni kenikmatan iman dan Islam, juga kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan kita bisa mengadakan pengajian kitab tafsir Jalalain dan kitab tafsir Ibnu Katsir. Pada pertemuan ini kita akan membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, syafaat surat Al-Mulk bagi pembacanya. Bapak Ibu yang ada di rumah, silahkan dibuka di halaman pertama. Di dalam tafsir surat Al-Mulk ini, di depan saya ada tafsir Jalalain yang atas ya. Terus ada lagi tafsir lanjutannya tafsir Jalalain, yakni tafsir Durrul Mansur. Terus ada tafsir di madhabnya orang Sufi, yakni Al-Bakhrul Madid. Semuanya kitabnya ada di depan itu. Dan yang bawah sendiri ini tafsir Ibnu Katsir. Jadi ketika saya membahas tafsir surat Al-Mulk ini, saya ambil dari beberapa segi, dari beberapa sumber, ya ini minimal ada 5 tafsir. Karena untuk memahami Al-Quran ini dibutuhkan satu disiplin ilmu yang cukup ya, karena ini bidangnya tafsir. Di dalam tafsir surat Al-Mulk ini tidak ada yang menjelaskan secara khusus asbabun nuzulnya, akan tetapi dijelaskan di beberapa tafsir dulu ketika Nabi masih berada di Makkah, karena ini termasuk surat Makkiyah, di mana di Al-Quran kalau surat-surat yang diturunkan di Makkah itu hubungannya dengan tauhid dan keimanan umat Islam pada waktu itu. Kenapa surat ini dinamakan Suratul Mulk? Terkenal di kitab Tabarok. Suratul Mulk artinya kerajaan, kekuasaan Allah. Allah menceritakan tentang kekuasaan. Ini karena berkaitan dengan penguasa musyrikin dan kafir yang berada di Makkah. Kenapa seperti itu? Pada waktu itu banyak penguasa, kalau istilahnya orang Jawa, ngerasani kanjeng Nabi. Bahkan banyak penguasa pada waktu itu mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebagian yang lain melarang kepada yang lainnya untuk mencaci maki Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Ya. Karena apa? Pada waktu itu Islam dan agama yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad mulai berkembang sangat pesat. Ya. Penguasa musyrikin pada waktu itu sangatnya luar biasa kekuatannya.
Dan bahkan penduduk Makkah pada waktu itu dirusak moralitasnya, akhlaknya dirusak. Orang tidak boleh silaturahim, tidak boleh sholat ke masjid, ya, dibatasi oleh orang-orang musyrikin, penguasa musyrikin di zaman itu. Orang mau beribadah ditanya kepentingannya apa, ya Masjidil Haram tidak semegah sekarang. Dulu dijaga ketat, orang nggak boleh berbondong-bondong masuk ke Makkah, nggak boleh berbondong-bondong masuk ke Masjidil Haram, ke Baitullah nggak boleh, salaman nggak boleh. Nah, ini yang mengisahkan tentang surat Al-Mulk. Kenapa? Karena pada waktu itu tujuan orang-orang kafir dan musyrikin yang ada di Makkah ini merusak moral dan mentalnya umat Islam. Nah, kondisi seperti itu kalau kita pelajari di zaman sekarang namanya absolute power corrupts absolutely. Orang yang berkuasa cenderung korup. Karena pada waktu itu pemimpin-pemimpin di zamannya yang dimasukkan adalah pemimpin-pemimpin yang korup, bukan pemimpin yang adil. Orang-orang hebat dan penguasa waktu itu selalu jahat. Orang-orang hebat dan penguasa pada waktu itu selalu jahat, ya. Menuduh si A, ya, ekstremis, menuduh si B, ya, tuduhannya luar biasa. Penguasa pada waktu itu tidak lagi memikirkan kepentingan rakyatnya, tetapi memikirkan kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Orang sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pada waktu itu tidak bisa dibedakan apakah kekuasaan yang merusak orang atau orang yang merusak kekuasaan. Ya. Ini jangan ingat-ingat, apakah orang yang merusak kekuasaan atau kekuasaanlah yang merusak orang. Nyatanya sebelum jadi penguasa, orang itu baik, sopan santun, tindak tanduknya juga baik. Ternyata setelah jadi penguasa, ternyata tidak baik. Ini makanya dipertanyakan, yang merusak ini adalah orang yang merusak kekuasaan atau kekuasaan yang dirusak oleh orang. Contoh terkecil di kampung kita, ketika belum jadi lurah, sikapnya baik, toleran dan sebagainya, amal jariahnya banyak. Tapi setelah jadi lurah, moralnya, akhlaknya jadi berubah, ya. Ini yang terjadi di masa Kanjeng Nabi. Sehingga kepemimpinan pada waktu itu kehidupan masyarakatnya tidak membawa berkah. Tidak ada kehidupan yang membawa barokah. Usaha apapun, ya, siang malam penghasilannya besar tapi tidak cukup untuk hidup. Jabatan apapun yang diemban tidak ada yang amanah. Jadi cenderung yang kuasa adalah korup. Sampai zaman sekarang siapapun yang berkuasa pasti itulah yang paling korup. Contohnya begini, kalau di rumah tangga, ya, yang berkuasa suami atau istri. Kalau yang berkuasa suami, berarti cenderung yang korup adalah suami. Kalau yang berkuasa istri, berarti cenderung yang korup adalah istri. Karena yang suka ngatur-ngatur itu adalah yang berkuasa.
berkuasa. Sehingga penguasa kalau tidak jujur, kalau korup, berarti kekuasaannya tidak akan membawa berkah. Itu kekuasaan di kelas keluarga. Apalagi kalau kekuasaannya sampai pada kelas negara atau kerajaan. Raja kalau korup, pemimpin kalau korup, pasti kepemimpinannya tidak membawa berkah. Hidup apapun tidak membawa berkah. Makanya awalan dari surat ini adalah tabarokah. Tabarokah berasal dari kata barokah. Yubariku tabarokatan, berarti nambah-nambah barokah. Kalau kepemimpinannya itu tidak absolut juga tidak korup, kekuasaannya tidak mutlak, maka kepemimpinannya akan membawa barokah. Baik pemimpin yang paling bawah sampai pemimpin yang tertinggi. Kalau di negara kita, pemimpin yang paling bawah adalah kepala desa, yang tertinggi adalah presiden. Jadi surat ini mengisahkan kepemimpinan dan kekuasaan atau otoritasnya Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh kepemimpinan Allah, bukan kepemimpinan manusia, apalagi manusia yang zalim. Ketika kita di dalam rumah tangga, kalau kepemimpinan seorang suami membawa kehidupannya tidak barokah, berarti suami itu isinya korup. Oleh bayaran 2 juta, diomongno bojone mau 1 juta. Ya rasakan sendiri. Contohnya seperti saya dapat uang berapapun, ya istri saya nggak ada yang tanya dapat berapa. Wis pokoknya kehidupannya cukup ya sudah. Istri saya bekerja dapat gaji berapa, saya nggak pernah lihat ATM-nya ada berapa. Karena apa? Menjaga absolute power, absolutely corrupt absolutely, ya, menjaga supaya kehidupan kita, kepemimpinannya supaya membawa barokah dimanapun. Jenengan rasakan yang sudah rumah tangga, kalau kepemimpinan seorang suami tidak membawa barokah hidupnya, berarti korup. Nanti istri coba lihat dompetnya itu, selempitannya ada berapa. Ya itu kan ini dijelaskan di surat ini. Ini kan kepemimpinan seseorang. Karena di zaman Nabi banyak pemimpin-pemimpin yang korup, mentalnya masyarakat dirusak, moralnya dirusak, orang tidak boleh ibadah, ya. Sholat mau ke masjid, pada waktu itu adanya masih Masjidil Haram, ya. Masih Baitullah, masuk Baitullah kalau berbondong-bondong tidak boleh, boleh dibatasi, nggak boleh berdekatan. Nah, hampir sama seperti itu. Terus orang cari makan susah, padahal pertanian tumbuh subur, perdagangan lancar, tapi uang tidak ada yang mau berhenti di kantong walaupun 1 malam. Gitu. Antara kemaslahatan dan kemahborotan ini tidak ada bedanya pada waktu itu, ya. Sehingga Allah mengutus malaikat Jibril memberikan jawaban kepada Nabi dengan diturunkannya surat Al-Muluk. Kenapa surat ini dijuduli Al-Muluk? Ini kita baca dulu. Ini yang halaman pertama. Ini saya ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsirnya Ibnu Katsir. Ini surat Al-Muluk juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Alhamdulillah, berkat bimbingan para ulama, ya, para kiai, banyak di antara kita yang hafal surat Muluk. Tapi mbuh kanggo apa ora ero. Banyak yang hafal surat Al-Kahfi, tapi untuk apa Al-Kahfi? Alhamdulillah tahun kemarin sudah paham Al-Kahfi. Yang sekarang
Al-Muluk. Saya yakin kalau anak-anak di pesantren seperti saya dulu memang wajib hafal surat Al-Muluk. Saya ambilkan redaksi hadisnya yang paling gampang. Tapi sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita kaji pada siang ini, baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah, mudah-mudahan membawa barokah manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Liridhoillahi ta'ala wa bidnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sayyidina Rasulullah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asma ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi kiram. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin. Amin. Thumma ila hadratina abaina wa ummatina wa jaddina aliman la khawfun 'alaina ghafarallahu lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Thumma ila hadratil ruhi asy-syekh al-alamah Jalaluddin bin Muhammad al-Mahalli wa syekh al-alamah Jalaluddin bin Abdurrahman al-Bukhari as-Suyuti nafa'ana Allah bi ulumihima. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal ladzina wa thumma ila al-ruhi Syekh al-alim al-alamah Ibnu Katsir sahih tafsir Ibnu Katsir. Ghafarallahu lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wa thumma ila hadratil ruhi Syekh al-alim al-alamah Syekh Ibnu Ajibah al-Khasani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa thumma ila hadratin Syekh al-alim al-alamah Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar as-Suyuti sahib Sidratul Mansur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmad hadatsana Hajjaj. Qala wasdawu sapa Ahmad Imam Ahmad hadatsana wasritanin na ing kita sapa Hajjaj bin Muhammad wa bin Ja'far. Iku Hajjaj bin Muhammad wa bin Ja'far. Qala Hadasana Subah. Hadasana Subah usritani naing kita sapa Subah an Qatadah saking Qatadah an Abbas al-Khusyami saking Abbas al-Khusyami an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Pun sakit nggih lek an bahasa
cek cepet macane iki. Iki hadis dititeni kola an ya. Inna suratan fil Qur'ani salasina ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Inna suratan setuhune ana surat, ada sebuah surat fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an salasina ayatan 30 ayat 30 ayat syafa'at iso nyafaati syafa'at iso nyafaati li sahibiha marang koncone. Ini kayak terjemahnya. Kenapa Nabi mengatakan sohib duduk liqoriha atau likhafidhiha? Lek qori belum tentu sohib ya. Apal juga belum tentu sohib. Li sohibiha kanggo wong kang apal ha ing surat. Hatta ghufira lahu, hatta ghufira sehingga di ngapura lahu marang wong kang apal. Kula jelasaken yen napa Nabi dawuh sohib boten dikira iha dikira iha utawi li hafidhiha. Yaiku tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang jumlahnya 30 ayat dapat mensyafaati bagi orang yang menghafalnya hatta ghufira lahu. Jadi terjemah Indonesia bebas diterjemahkan bagi yang hafal. Tapi nggak cocok ini sohibiha, orang yang menjadi sahabatnya. Nanti dijelaskan begini hadis yang lain. Itu kan dipun yang diberi beri tanda cetak tebal, itu hadis-hadis yang penting. Okay. Rawahu ahlus sunan al-arba'ah. Rawahu wasriwanu ing hadis sapa ahlus sunan al-arba'ah yaiku ahlus sunan kang papat. Min hadis Syu'bah saking hadise Syu'bah bihi qala Tirmidzi qala wasdawa sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi hadza hadisun hasan. Iki hadise hasan. Waqad rawa lan teman-teman diriwayataken At-Tabrani saking Tabrani wal Hafidz saking Hafidz Ad-Diyahil Muqaddasi saking Hafidz Ad-Diyahil Muqaddas min tariqi Salam bin Masakin, min tariqi Salam bin Masakin saking jalur Salam bin Masakin. An Sabit saking Sabit, an Anasin saking Anas qala usdawu ucap qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wau pertama an Anasin qala telah berkata qala Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalatul jannah. Suratun utawi surat fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an khosomat belo mati-matian. Artinya khosomat itu artinya mati-matian belo atau belok mati-matian. An sahibiha kanggo wong kang hafal ha ing surat utawa ing tabarok.
lahul jannah hatta sehingga adkhalat ngelembokake kumang surat hu ing wong al jannata ing swarga. Ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang membela mati-matian kepada yang hafal, ya, sehingga dia masuk surga karena surat itu. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surate Tabarakalladzi biyadihil mulk. Waqala Tirmidzi, lan wis matur sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, hadasana wis critani nang ing kita sapa Muhammad bin Abdul Malik, yaitu Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib. Hadasana Yahya, wis critani nang kita sapa Yahya bin Malik, Yahya bin Malikin An-Nukri, an abihi saking bapake, an Abil Jauza saking Abil Jauza, an Ibni Abbas saking Ibnu Abbas qala, monggo matur sapa Ibnu Abbas, dzaraba ba'du ashabin nabi, dzaraba wis ngedekno atau wis ngedekake ba'du ashabin nabi, sapa ba'du ashabin nabi, sebagian dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khaba'uhu ing tendone ala kubrin ing atase kuburan. Wa huwa utawi sahabate Nabi iku la yahsibu, ora ngira annahu ing iku mang, yaiku kubrun, kuburan. Jadi sebagian dari sahabat Nabi mendirikan tenda di salah satu tempat, ya, ternyata itu adalah kuburan. Nah, wa huwa la yahsibu annahu kubrun. Nah, jadi para sahabat Nabi la yahsibu, tidak mengira bahwa itu adalah kuburan, makam. Okay. Nah, wong Jawa malah ngarani makom. Di kuburan kuburan. Fa idza qabru insanin, fa idza qabru nalikane ing kuburan insanin wong. Fa idza qabru insanin, nalikane ana ing kuburane wong. Fa idza qabru nalikane ana kuburan insanin, yaiku mang wong sing ana kuburan maksudnya, ya. Yaqra'u maca sapa wong sing ana kuburan surat al-mulki ing surat al-mulk. Wong mati tapi cek iso maca surat al-mulk, mergo apal. Mergo kan pun boten enten Quran niku mriku kecuali sing apal. Hatta khatamaha, sehingga khatamaha ngatamno sapa wong sing nang kuburan ha ing surat. Nah, ini kan para sahabat cerita ngedekno tenda pas perjalanan luar kota, ngedekno tenda menjadi satu tempat. Karena tempat itu tidak ada tanda-tanda itu adalah tempatnya adalah makom atau kuburan. Tendanya setelah didirikan, mereka tidak menyangka bahwa itu adalah kuburan. Akhirnya mendengar orang yang ada di dalam kuburan itu membaca surat Al-Mulk, dan sebagian sahabat menyaksikan.
Sehingga fa'atan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, fa'ata mongko nekani yaiku mang para sahabat an-nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Dzaribtu hubai, dzaribtu ngedekne kula, hubai ing tenda kula, ala qabri ing atase kuburan. Wa ana lan kula la aksibu boten nyono. La aksibu boten nyono sapa kula annahu ta'man tempat iku kuburun kuburan. Ya Rasulullah, saya mendirikan tenda saya di satu tempat. Saya tidak mengira bahwa tempat itu adalah kuburan. Fa idza insanu yaqra'u suratul mulk. Nah, fa idza insanu mongko wonten tiyang, fa idza insan mongko wonten tiyang yaqra'u maos tiang niku wau suratul mulki, niku mau surat al-mulk tabaraka. Terus ya sahabat suratul mulk tabaraka hatta khatamaha sampai rampung mause. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyal mani'ah, iya yaitu mang surat tabarok iku almani'atu pencegah. Hiyal munjiah, iya utawi surat tabarok iku almunjiatu yaitu mang penyelamat. Jenengan apalagi sholawat munjiat. Tanjihi nyelametake min adzabil qabri saking azab utawa siksa kubur. Jadi surat Tabarok saged nyelametaken kula panjenengan ngene azab kubur. Summa qala mengkono lidawuh hadza hadisun gharibun min hadzal wajhi. Hadis ini adalah gharib dipandang dari sisinya. Melihat redaksinya. Wa fil babi, dari bab ini an Abi Hurairah, saking hadis kacerita saking Abi Hurairah. Summa rawat Tirmidzi, nuli riwayataken sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi aidon alih maneh. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan min tariqil Laisi bin Abi Salim, saking jalur Lais bin Abi Salim. An Abi Zubair, saking Abi Zubair. An Jabir, saking Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Rasulullah la yanamu ora sare sapa Rasulullah hatta yaqra'u sehingga maca alif lam mim tanzilu wa tabarakalladzi biyadihil mulk, lan maca surat tabarokalladzi biyadihil mulk. Sanen sing diwaca Kanjeng Nabi. Waqala laisu an-tawusin, waqala laisu waqala lan usmatur sapa al-laisu lais an-tawus saking tawus. Yufdilani kulla suratin fil qur'ani bisabina hasanatin. Yufdilani wis paring kanugrahan karone kulla suratin dalam saben-saben surat fil qur'ani ing dalam Quran bisa bahina hasanatin kelawan 70
kebagusan. Waqala Tabrani, waqala lan wis matur sapa At-Tabrani, Imam Tabrani. Hadatsana Muhammad bin Husain. Hadatsana wis nyritani nang kita sapa Muhammad bin Husain bin Ajlan al-Asbahani, yaiku Muhammad bin Husain bin Ajlan al-Asbahani. Hadatsana Salmata bin Syabib. Hadatsana wa nyritani naik kita sapa Salmah bin Syabib. Hadatsana Salmah bin Syabib. Hadatsana Ibrahim bin Hakim. Nyritani naik kita sapa Ibrahim ibnul Hakim ibnu Aban. An abihi saking bapake, an Akromah saking Akromah, an ibni Abbas saking ibnu Abbas. Qala matur sapa ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la waditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. La waditu iku lam taukid, berarti dengan bahasa Arab menunjukkan teman-teman. Waditu, la waditu, yakti teman-teman seneng sapa ingsun, ngoten basa Jawane. Sungguh aku suka sekali. Nah, dalam bahasa Indonesia ngoten kurang lebihnya. Niku lam taukid menyatakan kesungguhan. La waditu, yakti teman-teman seneng sapa ingsun. Annaha angin setuhune kemang surat Al-Mulk. Niki domiri ha annaha nggih, karena yang didomiri surat. Annaha yang kemang surat Al-Mulk fi qalbi kulli insanin. Fi qalbi ing dalem ati kulli insanin setiap menungso. Min ummati saking umat ingsun, yakni tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk. Kanjeng Nabi sampai dawuh ngangge lam taukid, la waditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Sungguh aku sangat senang kalau surat Mulk ini berada di dalam hati setiap manusia dari umatku. Mantan Kanjeng Nabi seneng dan setiap umat ini atine diisi oleh surat Al-Mulk. Nah, Nabi suka sekali, senang sekali kalau setiap manusia dari umatnya ini di dalam hatinya ada surat Al-Mulk. Langsung ke alinea yang bawah, kalau cucuk sing ngisor. Niki redaksine padha-padha mawon. Niku inna rajulan 1 2 3 dari bawah. Karena yang atas kan redaksinya mau padha-padha. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun panggil. Inna rajulan setuhune wong lanang miman saking wong kana kang ana sapa wong ana iku qablakum sadurunge sira kabeh mati. Ada seorang laki-laki yang berada di zaman sebelum kalian semua meninggal. Inna rajulan, ada seorang laki-laki
yang ada di zaman sebelum kalian semua mati, meninggal. Walaisa ma'hu syai'un min kitabillah illa tabaraka. Walaisa lan ora ana ma'hu sartane wong lanang. Walaisa dan tidak memiliki apa-apa orang itu, ma'hu syai'un sesuatu min kitabillah dari kitabnya Allah, illa tabaraka kecuali tabaraka. Ono wong lanang di zaman sebelum kalian semua, ada orang laki-laki di zaman sebelum kalian semua meninggal, tidak memiliki apa-apa dari kitabullah kecuali tabarok. Kan dia apa-apa betul tabarok. Ora apal apa-apa kecuali tabarok. Kulwe gak apal, sing diapal napa? Tabarok. Falamma mongko nalikane mudhiha disareake, ya. Maka ketika disemayamkan fi khufratihi ing dalem kuburane. Nah, ketika didukno nang kuburan, ya. Fi khufratihi ing dalem kuburane wong lanang iku ata monggo nekani teka to nekani hu ing wong lanang sapa al malaku malaikat. Wong lek wis mati ten kuburan langsung diparani malaikat kalih. Jenenge sinten? Mungkar Nakir. Fasarat monggo maju sapa as-suratu yaiku mang surat tabarok. Fi wajihi ing dalem ngarepe wong lanang. Atahul malaku teka hu ing wong lanang sapa al malaku malaikat. Fasarat mongko maju sapa as-suratu surat muluk fi wajihi ing dalem wajahe rajul. Faqala mongko ngucap sapa malaikat laha maring surat al-muluk, innaki fi kitabillah. Iku macane innaki. Mergo balik begini surat berarti bentuknya muannas ya. Boten mudzakkar muannas mudzakkar innaka. Iki karena ditambah innaki surat. Innaki setuhune sira iku min kitabillahi saking kitab suci Allah. Malaikat Mungkar Nakir ngomong, kowe iki teko kitab suci Allah, ya. Kamu adalah bagian dari kitab sucinya Allah. Wa ana akrahu masaataki. Wa ana lan utawi ingsun iku akrahu ora wani masaataki ngelek-ngelek utawa nyerang siro, nyerang awakmu. Dawe malaikat Mungkar Nakir, wa ana akrahu masa ataki. Aku ora wani nyerang awakmu. Wa ana lan ta ingsun iku akrahu ora wani sapa ingsun masa ataki yaiku man nyerang siro. Masa ata nyerang ki ing siro. Wa inni lan setuhune ingsun, ya sesungguhnya saya tidak berani menyerang kamu. Wa inni dan sesungguhnya saya la amliku laki, aku tidak menguasai dirimu. Aku tidak memiliki atau menguasai dirimu. Walahu dan juga tidak menguasai orang laki-laki itu. Walahu lan orang muasani lahu maring rajul utawa wong lanang. Wala li nafsi lan orang muasai marang awakku dhewe. Dzarra wala naf'an.
bahayani, dhurrun bahayani, wala naf'an lan ora manfaati. Fa in aradti hadza bihi fantalaqi ila rabbi tabaraka wa ta'ala wasfa'i lahu. Fa in aradti lamun karep sapa sira, iki dawuhe malaikat mungkar nakir tengene surat Al-Mulk. Fa in aradti lamun karep sapa sira hadza iki bihi klan iki fantolaki mongko ngadepo sira fantolaki mongko ngadepo ila rabbi maring pangeran tabaraka wa ta'ala kang maha suci tur maha dhuwur. Fasfa'i mongko nyafa'atono sira surat wow, lahu maring rajul wong lanang mang. Lha ngono. Nah, ini kan berdebat antara malaikat mungkar nakir kali surat Al-Mulk. Malaikat mungkar nakir dan surat Al-Mulk berdebat. Gak mau. Akhirnya malaikat mungkar nakir mengajak surat Al-Mulk untuk menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kamu ingin bisa mensyafaati, ayo kita menghadap pada Allah. Fantalaku ila rabbi fatakulu. Fantalaku mongko sowan ya, sapa malaikat iman ila rabbi maring pangeran. Fatakulu mongko matur sapa malaikat, ya rabbi, duh pangeran. Fantalaku ila rabbi, maka ya, sowan menghadap kepada Tuhan. Maka malaikat menghadap pada Tuhan. Fatakulu, berkatalah malaikat, ya Rabbi, wahai Tuhan, inna fulanan, setuhune wong lanang niki, inna fulanan, setuhune wong lanang niki, amida, yaiku nejo, ilaiya, maring ingsun. Terjemah saniki, inna fulanan amida ilayya, sesungguhnya orang ini memprioritaskan saya. Napa prioritas? Mutamahne aku, mentingno aku. Amida ilayya, mentingno aku, mimbaini kitabika, saking antarane kitab suci panjenengan. Fata'alamani, mongko mempelajari wong iki mang ni ing ingsun. Dadi wong lanang niku nggih ngapalno, nggih mempelajari, memahami isine surat Al-Mulk. Wa talani lan maca sapa wong lanang ni ing ingsun. Tiyang niku nggih maca terus bendina, maca ing surat Al-Mulk teng kula. Afatahrikuhu anta, afatahrikuhu, napa to badhe ngebom panjenengan binarin kelawan ni. Afatahrikuhu, napa badhe ngebom panjenengan hu ing rajul binarin kelawan geni. Wa ta'adzabahu, monggo nyiksa panjenengan hu ing rajul. Napa panjenengan badhe ngebom tiyang niki wau ngangge geni, nggih. Yen panjenengan nyiksa tiyang niki wau ngangge geni, wa ana fi jawfihi, sedangkan kula niki wonten ngene lubuk sanubarine tiyang niki. Wa ana fi jawfihi, wa ana utawi ingsun iku fi jawfihi ing dalem lebete manahe tiyang niki. Fa in kunta fa'ilan dzaka bihi, fa in kunta mongko lamun kersa panjenengan fa'ilan nindakake
zaka ing siksa iki bihi kelawan rajul yen panjenengan badhe nindakaken siksa niki dumateng tiyang lanang niki wau famkhuni mongko panjenengan kula aturi mbusek kula maka engkau aku persilahkan menghapus diriku min kitabika dari bagian kitab sucimu. Paham nggih? Niku surat Al-Mulk dawuh dening Gusti Allah matur nek panjenengan nyiksa tiyang sing apal kula mongko kula jenengan usep kene antarane kitab suci panjenengan. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah ala araki wadibti ngono ae kate emosi kuwi. Nah niki lek dibahasani wong badas ala araki wadibti ala nyapoto araki awakmu wadibti ngamuk ya. Ala araki wadibti kenapa begitu aja kamu emosi marah-marah ya. Jadi dawuh Allah fayaqulu fatakulu mongko dawuh sapa Allah fa haqqali lan bener ingsun an al-ghiba ento emosi kula nggih ento emosi wa haqqali an al-ghiba fayaqulu monggo dawuh sapa Allah idhabi wis lumorono pergilah sana faqad wahabtuhu laki fakot monggo teman-teman wahabtu paring ingsun hu ing rajul laki maring sira aku berikan orang lain kepadamu aku serahkan wasyafahtuki fihi wasyafahtuki lan nyafatono sira fihi ing dalem rajul maka syafaatilah dia kamu aku serahkan padamu dan pergilah ke sana kamu berikan syafaat padanya. Qala fataji'u fayakhrujul malaku Qala fataji'u fayakhrujul malaku fayakhruju kasifal bala lam yakhul minhu bisyai'in. Monggo malaikat itu metu maka tidak terjadi bahaya apapun nggih. Niki hadisnya sampai di sini. Jadi sebelum membahas surat Al-Mulk panjenengan catat menjadi kesepakatan ulama bahwa yang bisa memberikan syafaat itu dua. Pertama adalah Al-Quran bagi pembaca, penghafal dan yang mampu memahami Al-Quran. Kedua adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di situ Nabi menjelaskan yal mani'ah yal munjiyah. Apa bedanya syafaatnya Al-Quran dengan syafaatnya Nabi? Kalau Al-Quran sebelum siksa atau sebelum terjadi keputusan kepada orang atau kepada kita, maka Al-Quran adalah mencegah siksa itu terjadi. Ibaratnya kalau jenengan di jalan ada razia SIM, STNK, jenengan tidak membawa kelengkapan surat-surat, terus tahu ini anaknya Pak Bupati Wisjarnoy. Nah itulah yang namanya Al-Mani'ah, pencegah, Al-Munjiyah, penyelamat. Tapi kalau syafaatnya Nabi, jenengan sudah terlanjur masuk ke neraka, Nabilah yang menebus. Ibarat jenengan sudah melakukan perbuatan terpidana, didok sama hakim, akhirnya jenengan diputuskan di penjara 1 tahun penjara, denda 50 juta. Nabi yang menebus itu adalah syafaatnya
Nabi. Itu perbedaan syafaat Quran dan syafaatnya Nabi. Karena apa? Malaikat pun ini juga berlaku bagi malaikat hukum taklifi. Kalau jenengan ngaji warokot kemarin sudah mulai masuk bab taklifi, hukum taklifi, termasuk para malaikat juga terkena hukum taklifi. Jadi orang yang hafal Al-Quran dan mampu memahaminya, makanya kalimatnya Nabi li sohibiha. Sohib itu konco berarti al-qorib, orang yang dekat, yang memahami betul. Nah, tapi ini diterjemahkan bagi temannya yang nggak cocok ya. Ini oleh ulama-ulama ahli tafsir, li sohibiha diterjemahkan sebagai orang yang hafal. Ya, tapi maksudnya ini adalah orang yang hafal, tidak hanya hafal saja, tapi mampu memahami. Nek hafal tok ora paham berarti kaya khimar beker. Kan banyak orang mampu menghafal tapi tidak mampu memahami. Jenengan harus mampu menghafal surat Tabarok dan juga harus mampu memahami apa yang dimaksud Allah di dalam surat Tabarok. Bagaimana memahaminya ya nanti setelah ini kita pelajari satu per satu ayatnya. Rahasia itu juga sering saya lakukan. Bahkan kemarin ketika ibu saya meninggal, hanya satu orang yang bertanya ke saya, Gus, ibunya jenengan itu kok dikasih kain putih terus diikatkan ke tubuhnya itu untuk apa, Gus? Ya saya bilang nanti kalau sampai ngaji Tabarok baru ngerti ya. Kemarin jadi ketika ibu meninggal, nah, ada lembaran kain yang saya tulis rahasianya dari Tabarok, saya ikutkan masuk ke dalam kafan supaya nanti ibu di sana itu tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Oh, termasuk li sohibiha. Padahal ibu belum sempat mengkaji surat Tabarok, tapi saya sudah paham. Akhirnya saya kasih surat sakti mungkar nakir supaya tidak bertanya pada ibu saya. Terus setelah 7 hari saya tanya, ditanya malaikat gak bu? Gak ya. Oh, berarti suratku jek payu ya. Yang masangkan surat itu adalah Mbak Haji Nurillah dipasangkan. Tapi si masang ya ora paham apa iki. Enggak paham. Tapi malah sing masih wong masang malah takok. Ada Mbak Kip itu tanya, "Ini kenapa Gus ya kok tak terangno ketika ngaji surat Tabarok?" Jadi yang ada di dalam lembaran itu adalah apa yang disampaikan Nabi di dalam hadis ini. Di mana ya nanti kita baca tafsir-tafsir ini baru tahu. Ya, bagaimana supaya malaikat mungkar nakir tidak bertanya kepada keluarga kita yang meninggal. Ya, nanti harus kalau sudah paham ini nanti harus punya sangu. Ini awal dewi sing mati, ya. Terus kedisian mati tapi gorong apal, berarti ya kudu nggawa surat sakti. Nanti saya kasih surat sakti yang ngaji sama saya. Pokoknya sampai khatam baru saya kasih surat saktinya. Jadi banyak sekali manfaatnya, ya. Makanya di sini dijuduli Al-Muluk karena kekuasaan Allah di dunia sampai di akhirat. Orang-orang yang memusuhi Nabi dihancurkan kekuasaannya oleh Allah. Kemarin saya ada perjalanan ke Indonesia Timur. Nah, di sana saya ditanya orang, Gus, salaman sama saya nggak tahu siapa ini. Saya sering ikut ngaji jenengan di YouTube ini. Ada di sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Ya salaman sama saya. Saya ditanya, di bulan Ramadan ini berdoa berwasilah kepada siapa yang paling mustajabah? Banyak orang berdoa, Gus. Akhirnya saya diajak jalan-jalan keliling kota. Saya pikir karena mayoritas Katolik, apa karena orang buka puasa ya. Ternyata di sana orang non Muslim itu menyediakan makanan-makanan kepada orang Muslim. Nah di sini malah dodolan panganan kon meku kancane. Padahal hadis Kanjeng Nabi kan jelas, barang siapa memberikan makan kepada orang yang berpuasa,
maka pahala baginya adalah surga dan sebagainya. Di sana saya terharu. Saya itu batin, kapan tonggo-tonggo koyo wong kene. Malah gak dikei beras konfirmasi nang ngene mbahnya ini. Mbak, aku kok gak dikei beras sampai gusing. Waduh. Di sana itu saya dilayani dengan baik. Yang punya dalil malah kita. Kenapa kita nggak mengamalkan di bulan Ramadan? Malah saya melihat ini di videonya. Teman-teman kita, saudara-saudara yang Tionghoa itu buka-buka bersama. Ribuan orang yang datang semua pakai jilbab. Kapan kita mampu seperti orang-orang Tionghoa? Kalau melihat surat Al-Mulk ini rasanya malu. Ini di sini videonya kalau teman-teman ingin tahu. Iya. Jadi di sana itu seperti itu. Saya sampai masuk ke Timor Leste kembali lagi. Oke, tak pasang video nih, saya pasang status saya biar dilihat. Ya saya paling aktif lihat Bu Rini. Saya ada di kantor Gubernur NTT, habis kena siklon tropis. Saya keliling kota kemarin ditemani teman di sana, ya, karena ada acara undangan ke sana. Okay. Saya teringat besok ngaji surat Tabarok. Saya maunya nggak boleh pulang. Kalau belum keliling semuanya, kenapa pulang harus ke? Nanti setelah Ramadan baru kita akan lanjutkan pekerjaan ini. Okay. Karena apa? Memburu nanti kalau ada aturan tidak boleh mudik. Ya, setelah aturan tidak boleh mudik, kita baru ke sana lagi. Yang terharu saya, waduh, teman-teman kita yang ngasih buka bukan kita, orang lain. Ya kalau bisa kita ini semampunya apa? Saya kembali merenung di dalam hotel. Ujung-ujungnya adalah ekonomi, kan duit, tapi ngamal kan duit. Iya, mau ngamal gak punya uang. Ya ingat surat Tabarok begini, saya nangis di sana. Ini saya tunjukkan dengan itu surat Mulk selesai. Ini rahasia dari surat Mulk Tabarok. Oke, kalau jenengan tidak hafal, tidak paham, saya kasih sangu ini. Kalau hafal, kalau paham, ya nggak saya kasih sangu karena sudah bersahabat dengan surat Al-Mulk. Saya coba beberapa kali dari tahun 2000 ya. Kalau ketika abah saya meninggal, saya nggak kasih ini, saya pikir orangnya sudah ngerti, dan saya ini juga diajari. Terus ketika beberapa orang yang meninggal, saya ini terus saya istikharoi ruhaniyahnya, saya tanya, gimana? Aman le? Aman le? Langsung lebu. Ya wes ya aman, tadi bisa saya praktekkan. Kemudian ya, ini yang ada di surat Tabarok. Oke. Nanti lanjutnya kalau kita sudah nggak ngaji, karena ini ngaji kilatan, jadi saya tunjukkan ini aja gitu. Nanti paham dulu, baru saya kasih kuncinya. Pokoknya yang saya kasih kunci, yang ngaji dari pertemuan pertama sampai terakhir. Nanti kalau nggak paham,
sama dengan saya kasih gembok yang diputar krek-krek, angkanya berapa? Karena tahu, malah kegembok kayak so buka diantemi malaikat mungkar nakir. Jadi nyolong paling ya kayak so buka. Oke. Pun saat ini mulai ngaji tafsire. Monggo tafsire halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka. Ay tatanazzaha an sifatil muhaddisin. Tabaraka tambah-tambah barokai. Makanya kan Gusti Allah niki dawuh tengene bab kekuasaan niki tabaraka. Tambah-tambah barokai. Tabaraka yaitu semakin tambah berkahnya. Ai tatanazzaha tegese maha suci Allah an sifatil muhaddisina saking sifat-sifat perkara kang anyar. Maksudnya makhluk. Tabaraka tambah-tambah barokai. Ai tatanazzaha maksudnya tabaraka yaitu maha suci Allah. An sifatil muhaddisina saking sifat-sifat perkara kang anyar dalam kurung semua makhluknya. Alladzi kan utawa zat biyadihi kang ana ing tangan kekuasaane. Biyadihi kang ana ing asta utawa tangan kekuasaane. Hai fi tasarrufihi tegese ing dalem pengaturane. Apa iku mang al-mulku segala kerajaan. Al-mulku ya mang keratone atau segala kerajaan. Ai asultanu tegese segala kekuasaan atau otoritas. Zaman sekarang artinya otoritas yang memiliki kekuasaan. Wal qudratu lan pengaruhe. Wal qudratu lan pengaruhe. Wa huwa ta Allah iku ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci-wiji iku qadirun kuwasa. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tabaraka diterjemahkan maha suci. Belajar Al-Quran dari terjemah kemenang artinya maha suci. Tapi ulama terdahulu ketika saya ngaji tetap dimaknai tambah-tambah barokah. Makanya di dalam tafsirnya Jalalain ini aitanazzaha an sifatil muhaddisin. Aitanazzaha moho suci an sifatil muhaddisin dari sifat-sifat semua makhluk. Alladzi biyadi yang di tangan kekuasaannya, fi tasarrufihi yang berada dalam pengaturannya. Al-mulku segala kerajaan, sultanu wal qudratu yaitu segala kekuasaan dan pengaruhnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di ayat 1 ini Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa pada hakikatnya manusia itu tidak mau diatur oleh manusia yang lain. Orang itu nggak mau diatur oleh orang lain.
Jenengan jelas tidak mau diatur oleh orang lain. Contohnya, jenengan di jalan aja diatur polisi, ada rambu-rambu nggak mau. Itu. Kalau Allah mengatur segala sesuatu sampai ke akar-akarnya bisa. Kalau penguasa selain Allah bisa mengaturnya hanya sebagian kecil. Contohnya begini, ada presiden, itu kan nggak bisa mengatur kita sampai kita ke bawah-bawah, nggak bisa. Paling bisa ya aturan-aturan negara yang bersifat global, nasional. Ngatur jam itu kowe kudu turu, jam sakmene kowe kudu tangi, jam sekian kamu harus makan, harus tidur, harus kencing. Nggak bisa ngatur, tapi Allah bisa ngatur. Ya, kita mau dibikin tidur jam berapa bisa, dibikin bangun jam berapa bisa. Ya. Maka itu karena keberkahan kekuasaannya Allah. Itu maka kalimatnya tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, alladzi kan khalaqa nyiptahake al mauta ing kematian. Ae fi dunia ing dalem donya. Wal hayata lan kehidupan. Fil akhirati ing dalem akhirat. Auhuma utawa karone, auhuma utawa nyiptane mati lan urip. Fit dunya ing dalem dunya. Fanat fatu moko taimang nutfah. Tu'rodu yaiku mang barang asale. Tu'rodu mang barang asale mati. Laha kedue nutfah. Apa al khayatu yaiku mang urip. Waya utawi urip mah barang bihi lawan ana nggone urip iku alih sosu yaiku mang duweni perasaan. Yang lek urip berarti duweni perasaan. Makanya kadang ana gak pernah wong urip apa mati to gak di perasaan. Wal mautu lan mati iku dituha yaiku mang kosok baline. Dituha yaiku mang kebalikan. Au adamuha utawa ora ana ning pengertian. Kaulani yang rong lafad tidak ada pengertian. Kaulani dua lafad. Wal khalqu lan lafad khalqu. Alasani berdasarkan yang kedua. Alasan yang atasnya kang kapindho iku bimakna takdiri kelawan makna memastikan. Takdiri artinya berarti memastikan. Makanya jangan lihat tumbas nopo-nopo kadare pirang persen. Tuku mas kadare nggih takdir iki berarti artinya memastikan. Liya beluakum krana ngujikum ing sira kabeh. Liya beluakum krana ngujikum ing sira kabeh, untuk menguji kamu semua. Yahtabirakum yaiku nyoba sira kabeh. Yahtabirakum
yaiku nyoba, krana kanggo nyoba sira kabeh, menguji dan mencoba kalian semua fil hayati, di dalam kehidupan ini, yang dalam urip iki. Ayyukum di sira kabeh, ayyukum siapa di antara kalian, ayyukum siapa di antara kalian utawa di sira kabeh iku ahsanu luwih bagus apane amalan amal perbuatane. Jadi di dunia ini mana amal perbuatan untuk menguji kita, siapa di antara kita yang amal perbuatannya yang paling bagus. Ai atwa'u lillah, tegese paling taat lillahi maring Allah. Ai atwa'u maksudnya yang paling taat, paling taat lillahi kepada Allah. Wa huwa utawi Allah iku al-azizu kang maha perkasa, fi intiqamihi yang dalam melaksanakan pembalasan, fi intiqamihi yang dalam melaksanake piwalese Allah. Bahasa Indonesianya fi intiqamihi yang di dalam melakukan pembalasan. Mimman kepada orang, mimman saking wong, asobu kang berbuat durhaka sapa wong hu ing Allah. Mimman kepada orang asobu yang berbuat durhaka hu kepada Allah. Al-Ghafuru yaiku mangkang maha pangampura. Al-Ghafuru yaitu maha pengampun. Liman kepada orang, liman maring wong taba kang tobat saka wong ilahi maring Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Iki untuk sementara sampai ayat 2 nggih. Karena bahwa penjelasannya panjang. Insyaallah setiap Ahad kita ngaji tafsir surat Al-Mulk. Selain Ahad kita ngaji hadis Sahih Bukhari. Kemarin yang ikut ngaji online nanti saya kasih sanadnya, okay? Mari sebelum kita tutup pengajian ini, marilah berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari dan kaji hari ini juga menjadikan tambahan ilmu, pemahaman yang selama ini mungkin kita belum tahu, sehingga diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang surat Al-Mulk. Nanti penjelasan panjang lebarnya ada di pengajian di luar bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati wa sallam ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wal khair. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khibral mursalin wa ilhamal ma'anil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa khairati faya rabbi matini bisirri khurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mughlati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.